Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengalaman dari Mas Warsono yang sudah sangat lama terjadi. Pada saat itu Mas Warsono masih berjualan nasi goreng secara keliling dengan menggunakan gerobaknya. Peristiwa ini sudah sangat lama terjadi di akhir tahun 80-an menuju tahun 90-an. Di mana saat itu yang namanya berjualan nasi goreng memang lazimnya memang ya secara berkeliling. Dan pada saat itu juga Mas Warsono ini mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Mas Warsono ini pindah ke Jakarta. Awalnya ia tidak berjualan nasi goreng. Dia ini bekerja sebagai tukang bangunan yang untuk ukurannya kurang lebihnya sudah memakan waktu 4-5 tahun. Dirasanya di pekerjaan bangunan ini belum menemui hoki. Akhirnya Mas Warsono pun banting setir menjadi pedagang nasi goreng. Yang kebetulan juga pada saat itu beliau ini mendapatkan suntikan modal dari orang tuanya. Dan secara kebetulan lagi pamannya ini sudah sukses juga sebagai pedagang nasi goreng. Namun pamannya ini tidak berkeliling dan pamannya ini sudah mangkal. Sebagai pemula, Mas Warsono ini magang di tempat pamannya lumayan lama. Beliau ini belajar bagaimana caranya membuat racikan bumbu nasi goreng dan segala tetek bengeknya, supaya beliau ini bisa cepat-cepat mengeksekusi atau langsung jualan. Namun semua hal itu kan juga butuh proses. Sehingga kurang lebihnya selama 1,5 bulan Mas Warsono ini magang di tempat pamannya yang sudah sukses. Hingga akhirnya ketika sudah siap, Mas Warsono ini pun karena sudah ada modal, beliau ini membeli sebuah gerobak dan segala peralatan tukang nasi goreng keliling. Yang namanya berjualan pertama kali tentunya ini canggung, bahkan boleh dikatakan juga bingung. Antara senang juga kaget bagaimana ini setiap hari istilahnya ini menemui sang pembeli. Sehingga beliau ini tetap saja belajar. Dan singkatnya, di hari pertama kali beliau ini berjualan nasi goreng, pada saat itu memang Mas Warsono ini tetap berjualan di area Jakarta. Namun kita tahu di dalam kondisi tahun segitu, yang namanya Jakarta ini tidak seterang benderang sekarang. Masih banyak istilahnya kebun-kebun kosong. Dan kalau boleh dikatakan Bang atau Mas Warsono ini berjualannya di daerah sekitaran Jakarta Selatan yang jauh juga dari pusat kota metropolitan, yang dimana lokasi beliau ini berjualan masih sangat jarang penduduk. Kalaupun ada, ini juga hanya istilahnya seperti kontrakan atau petakan-petakan. Sehingga pada saat itu Mas Warsono juga belum begitu mengetahui jalur yang akan dilaluinya. Sehingga akhirnya itu juga membutuhkan waktu beradaptasi yang tidak sebentar. Nah, kurang lebih sekitar 3 bulanan berjalan sebagai tukang nasi goreng. Lambat laun Mas Warsono ini pun sedikit demi sedikit sudah bisa beradaptasi. Bagaimana ia berbasa-basi dengan pembeli, sehingga
Hal itu akan mendapatkan sebuah pelanggan yang dimana nantinya jika sudah mendapatkan pelanggan, Mas Warsono tidak atau bingung lagi mencari pembeli. Nah, hal teknisnya seperti itu. Nah, lalu pada satu hari, Mas Warsono ini mulai berkeliling dari jam 5 sore. Namun memang pada saat itu karena masih siang, ini boleh dikatakan masih jarang pembeli yang memesan dagangannya. Sampai juga Isya, ini juga masih sepi. Dan tidak lama kemudian Mas Warsono pun beristirahat di sebuah halte. Dan itu kira-kira memakan waktu kurang lebih sekitar setengah jam. Nah, di halte ini Mas Warsono pun akhirnya mendapatkan pelanggannya. Bukan main gembiranya Mas Warsono ini ketika mendapati seorang pembeli. Ini dilayaninya dengan sangat ramah, karena harapannya di kemudian hari juga akan membeli kembali. Setelah beristirahat di halte tersebut, kemudian Mas Warsono ini melanjutkan mendorong gerobaknya kembali. Mas Warsono ini melihat ada sebuah gang. Gang ini memang di kanan kirinya tidak ada rumah, namun hanya sebuah kebun rambutan yang lumayan lebat. Kalau dibilang atau dilihatnya Mas Warsono ini, gang tersebut sampai mendapatkan rumah ini ada sekitaran 300 meter baru ia melihat beberapa buah rumah. Namun tetap saja karena memang pada waktu itu jam sudah menunjukkan jam 9 lebih, ya kondisinya tidak seramai di jalan utama. Nah, kemudian entah bagaimana ini Mas Warsono malah berbalik arah menuju ke jalan utama tadi. Ia sepertinya tidak yakin dengan gang ini, karena feeling dia mengatakan bahwa di ujung gang tadi ini tidak ada rumah atau perumahan. Makanya ia pun berputar balik ke arah jalan utama. Dan setelah bertemu dengan jalan utama, Mas Warsono ini berjalan ke arah kanan. Itu kira-kira memakan waktu ada setengah jam. Sampailah ia ke sebuah komplek perumahan yang pada saat itu memang sebetulnya ada penjaganya. Namun pada saat itu di pos ini terlihat kosong. Ya minimal kalau ada penjaganya, Mas Warsono ini bisa pamit atau istilahnya minta izin untuk berjualan keliling di komplek tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya pun Mas Warsono berjalan ke arah masuk komplek tersebut. Komplek ini dikatakan zaman dulu ini kalau kita lihat seperti model BTN, yang dimana ukuran rumahnya bervariasi. Ada yang ukuran 36, ada juga yang ukurannya 70. Namun sepertinya komplek ini belum begitu banyak dihuni, karena terlihat banyak sekali bangunan rumah yang masih kosong. Ya kalau dilihat ini seperti komplek menengah ke bawah. Dan di dalam komplek ini ada beberapa blok-blok yang sangat banyak sekali. Dengan menggunakan setiap bloknya ini dengan menggunakan nama-nama tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dan ketika sudah masuk semakin dalam, Mas Warsono ini juga aneh karena kok baru jam segini komplek ini sudah terlihat seperti komplek mati. Biasanya di komplek-komplek sebelumnya jam segini ini masih ramai. Kadang-kadang di fasum atau fasilitas umum yang berupa lapangan basket atau lapangan bulu tangkis ini biasanya berkumpul anak-anak dengan keluarganya untuk sekedar jajan ataupun
duduk-duduk santai. Namun pada saat itu, ini aneh. Padahal jam belum menunjukkan malam, namun memang kondisinya sudah sepi. Taksiran pada saat itu sekitar jam setengah 10-an lebih menjelang jam 10 malam. Namun yang namanya di kota besar ya, jam seperti itu kan seharusnya, atau sepengalaman Mas Warsono, ini masih belum sepi. Nah, kemudian Mas Warsono pun melanjutkan lagi. Dia masuk ke gang paling ujung, yang dimana ini di awal gang ada rumah yang juga masih kosong. Nah, dalam hatinya ini bilang, waduh, kalau begini sih hari ini sepertinya jangankan untuk dapat untung, untuk balik modal aja berat. Itu gumaman Mas Warsono di dalam hati. Ya, dengan berat hati Mas Warsono pun ingin berbalik arah dan segera melanjutkan perjalanan pulang. Namun ketika akan berbalik arah, Mas Warsono ini sekonyong-konyong dipanggil oleh suara wanita. Nah, seketika itu juga Mas Warsono pun melihat ke sekeliling, hingga ia akhirnya melihat seorang perempuan di sebelah kanan, yang ternyata itu penghuni rumah di ujung gang tadi, yang kondisinya gelap. Nah, kemudian perempuan ini kalau ditaksir oleh Mas Warsono masih sekitaran umur 20-an. Nah, tidak lama kemudian pembeli perempuan ini pun memesan 2 buah nasi goreng, yang akhirnya tidak lama ini pun jadi. Nah, setelah diketuk rumah tersebut, gerbangnya, nah perempuan ini pun keluar dari rumah tersebut. Tidak ada sampai setengah jam, ini Mas Warsono kan menunggu untuk pembayaran juga untuk pengembalian piring. Nah, tiba-tiba perempuan itu pun keluar kembali, mengucapkan terima kasih, juga memberikan uang yang pada saat itu, kalau tidak salah ya, seingat Mas Warsono, harganya masih sekitar 750 perak untuk satu porsi nasi goreng. Nah, perempuan itu memberikan uang sebesar 1.500. Nah, setelah selesai dan ketika akan segera keluar komplek tersebut, tiba-tiba perempuan itu bilang, "Mas, besok datang lagi ya. Ini nasi gorengnya enak. Saya suka banget ini nasi gorengnya." Nah, mendengar ucapan dari perempuan tadi, nah Mas Warsono pun satu sisi girang dan satu sisi juga dia ini bangga. Dia berbicara di dalam hati, wah, udah makin percaya diri aku. Ternyata nasi goreng buatanku ini sudah cocok di lidah oleh pembeli ya. Nah, kemudian pun Mas Warsono pun menyauti perempuan tadi, "Iya Mbak, besok saya akan kesini lagi." Nah, tidak lama pun Mas Warsono pun pulang ke rumah. Dan singkatnya, ketika besok malamnya dan setelah lama berkeliling di tempat lain, nah, Mas Warsono ini ingat, dia ini akhirnya sebelum pulang masuk ke komplek tadi, dan dilalahnya juga di depan posisi satpam ini sepertinya tidak ada. Akhirnya Mas Warsono pun melenggang dengan polosnya ini ke tempat beliau ini semalam menghidangkan dagangannya. Dan ketika Mas Warsono ini membunyikan penanda atau dengan memukul wajan, tiba-tiba perempuan ini pun datang lagi dan mesan ini 2 porsi nasi goreng seperti semalam. Dan tidak pakai lama,
perempuan ini pun membayar sambil berkata sama seperti semalam, "Mas, besok datang lagi ya. Ini nasi gorengnya enak." Nah, tidak pakai lama, Mas Warsono pun bilang, "Iya Mbak, siap. Besok saya akan datang ke sini lagi." Dan berulang lagi, Mas Warsono pun pulang ke rumahnya. Dan singkat cerita, di malam yang ketiga, ini Mas Warsono ini sudah membunyikan penandanya ya dengan memukul-mukul wajan. Namun perempuan yang ada di rumah itu tidak keluar. Malah yang dilihatnya adalah bapak-bapak. Nah, kemudian Mas Warsono pun menawarkan nasi gorengnya. "Pak, mesen nasi goreng nggak?" Nah, akhirnya bapak tersebut pun bilang, "Enggak Mas, kebetulan saya habis makan. Jadi bisa kapan-kapan ya." Nah, belum hilang rasa penasaran, ini Mas Warsono bertanya kepada bapak tersebut, "Ini mohon maaf Pak, kira-kira ada perempuan seumuran sekitar 20-an ini mesen ke saya. Saya suruh datang ke sini, katanya beliau ini mau membeli nasi goreng saya Pak. Dan ini sudah ketiga malamnya berturut-turut Pak." Mendengar ucapan Mas Warsono, bapak-bapak itu kaget. Bahkan akhirnya dengan menghela nafas yang agak berat, bapak-bapak ini pun bilang, "Masnya jangan bercanda. Saya ini sedang ada musibah Mas, belum lama. Tolong jangan bercanda." Nah, Mas Warsono malah bingung. "Bercanda bagaimana Pak? Semalam atau beberapa malam yang lalu lah, saya dipesan suruh datang lagi ke sini." Nah, kemudian raut wajah bapak itu juga malah semakin menegang, bahkan ada sedikit kesedihan. "Gini Mas, istri saya sudah lama meninggal. Saya hanya tinggal dengan anak perempuan saya. Dan belum sebulan anak perempuan saya ini meninggal karena kecelakaan. Jadi Masnya jangan bercanda, mungkin Masnya salah rumah." Nah, kemudian Mas Warsono malah dengan yakin ini bilang, "Enggak Pak, saya nggak bercanda. Saya ingat kok rumahnya dan lokasinya. Ya rumah ini." Sebentar Mas. Akhirnya mendadak bapak-bapak ini pun masuk ke dalam dan mengambil sebuah bingkai foto. Lalu bapak-bapak ini pun memberikan fotonya kepada Mas Warsono. "Apakah wajahnya seperti ini?" tanya bapak itu. Nah, ketika melihat foto tersebut, Mas Warsono pun bilang, "Iya Pak, ini yang sudah 2 malam beli nasi goreng saya. Iya, ini betul." Nah, kemudian Mas atau bapak itu pun bilang, "Ya udah Mas, sekarang Masnya nggak usah ngomong ke siapa-siapa. Saya ngambil piring dulu di dalam. Saya pesen 2. Nah, jadi dalam kebimbangan atau kebingungan itu, Mas Warsono tetap profesional membuat nasi gorengnya ya. Walaupun sebetulnya memang ada banyak tanya sekali di benak dia, ini sebetulnya drama apa. Nah, kemudian setelah jadi, nasi goreng ini pun jadi, dibawa ke dalam dan dibayar oleh bapak tersebut. Dan sebelum Mas Warsono ini pulang, ini Mas Warsono bilang, bapak tersebut bilang, "Mas, yang sampean temui jangan cerita ke siapa-siapa. Anggap saja angin lalu.
Nah, setelah mendapatkan ucapan seperti itu, Mas Warsono pun mengangguk. Iya Pak, dan di sini saya juga turut berduka cita Pak. Nah, kemudian bapak itu pun akhirnya masuk ke dalam. Ya, masih di tengah kebingungannya, ini sebelum Mas Warsono jalan ya, ini dia merinding sejadi-jadinya. Nah, pada saat itu memang kondisi di seberang rumah bapak tadi itu kan masih ada ya istilahnya kebun pisang. Nah, ketika mau jalan pulang, ini mungkin baru 3 langkah, Mas Warsono pun dipanggil. Dia ingat betul suara yang manggil ya, suara seorang perempuan yang kemarin ditemuinya. Mas, nasi goreng Mas. Langsung berdiri semua itu bulu kuduk Mas Warsono. Dia tidak berani menengok ke belakang, ke samping ya, atau bahkan ke atas. Dengan tergopoh-gopoh ini didorongnya gerobaknya nasi goreng itu, sambil di dalam hatinya ini bilang, tolong jangan ganggu saya, tolong saya hanya jualan, saya minta maaf. Sampai akhirnya suara itu tetap memanggil, namun akhirnya samar-samar karena memang jarak Mas Warsono sudah jauh meninggalkan rumah itu. Ya, sebetulnya di posisi ini Mas Warsono selain ketakutan juga sebetulnya ada rasa sedih, karena memang boleh dibilang fenomenal yang baru pertama kali beliau temui. Dan saya ingat Mas Warsono beberapa hari kemudian ini jualannya malah semakin laris. Ya, Mas Warsono tidak mau mengaitkan ya dengan hal tersebut, namun alhamdulillahnya jualannya semakin laris. Sampai pada akhirnya setelah hampir 5-6 tahun jualan keliling, beliau ini berdagang secara permanen atau istilahnya mangkal. Dan akhirnya beliau pun alhamdulillah menjadi seorang pedagang nasi goreng yang boleh dikatakan cukup sukses. Beliau ini memang berasal dari sebuah kota, ya sebut saja dengan daerah Tegal ya. Dan pada saat itu, di tahun itu, yang namanya berjualan itu masih banyak pilihan lah. Tapi karena memang mungkin Mas Warsono ini lebih yakin ke berjualan nasi goreng, ya akhirnya pun beliau ini menceburkan diri ke dunia pernasi gorengan. Demikian Bang Pragivari ceritanya. Dan Mas Warsono itu adalah ayah saya. Jadi cerita ini saya dapatkan dari ayah saya langsung. Nama beliau memang saya samarkan. Dan beliau ini alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat, menginjak ke usia yang hampir 80 lebih. Namun alhamdulillah beliau ini masih bisa bercerita dengan jelas. Dan kami sebagai anak cucunya ini memang kadangkala suka mendengarkan cerita-cerita pengalaman beliau, karena memang selain banyak pengalaman juga ada banyak cerita yang berbau misteri, walaupun memang tidak langsung yang dialami beliau, namun ini juga banyak dialami oleh kawan-kawan beliau. Namun khusus cerita ini memang beliau sendiri yang mengalaminya. Demikian Bang Pra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas ceritanya. Saya banyak sekali mengucapkan terima kasih, karena ini bisa menambahkan perbendaharaan koleksi cerita misteri. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang masih setia mendengarkan cerita horor yang boleh dikatakan tidak menyeramkan ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.